Ambur-bokso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracudayat Om narayanu ewidem sarum Yad buatem yascebawiyem Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astiakastit Om tuam siwah tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksi Sabahya Biantara Suci Om kesama Dewa Sarwa paranya kita angkara Mamuja sarwa papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaso dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Berbagai kisah tentang Istana Tampak Siring dalam Bali Story.
bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali akan menjalani tes psikologi. Kelompok begal di bawah umur berhasil diamankan tim Opsnal Polsek Denpasar Barat. Beragam sasana bela diri yang menjamur di Pulau Dewata, Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami akan bawakan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Selain Raja Salman, ada sejumlah pemimpin negara lain yang pernah berkunjung ke Pulau Dewata, Bali. Dan salah satu tempat yang paling sering menjadi tujuan para tamu negara ini adalah Istana Tampak Siring. Nah, semua cerita tentang Istana Tampak Siring akan kami rangkum dalam Bali Story berikut ini. Kehebohan masyarakat Bali akan kunjungan Raja Salman untuk berlibur cukup beralasan. Museum Rekor Indonesia mencatat 3 rekor muri sekaligus dari kunjungan Raja Kerajaan Arab Saudi tersebut ke Jakarta dan Bali. Pertama adalah jumlah rombongan Raja Salman yang cukup fenomenal mencapai 1.500 orang. Kemudian Raja Salman menjadi kepala negara tertua yang datang ke Indonesia yakni berusia 81 tahun. Dan yang terakhir, jumlah investasi Arab yang dibawa Raja Salman menjadi yang terbesar yakni menembus angka 333 triliun rupiah. Selain 3 rekor muri tersebut, Raja Salman juga menjadi raja yang paling cukup lama berlibur di Bali yakni 5 hari. Selain Raja Salman, Bali ternyata telah banyak dikunjungi oleh para pemimpin dari berbagai negara. Beberapa di antaranya seperti Ratu Kerajaan Belanda, Ratu Juliana pada tahun 1971. Juliana merupakan Ratu Belanda yang mengakui kedaulatan negara Indonesia setelah pertemuannya dengan Muhammad Hatta dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949. Selain Ratu Belanda, Bali juga tercatat pernah dikunjungi Raja Thailand Bhumibol Adulyadej yang telah mangkat. Dilansir dari situs kepustakaan Presiden perpusnas.go.id, Raja Bhumibol bersama Ratu Sirikit diketahui pernah berkunjung ke Bali pada tahun 1957. Selama di Bali, Raja dan Ratu Thailand diketahui menginap di Istana Kepresidenan Tampak Siring. Keduanya menjadi tamu negara yang pertama yang menginap di Istana Tampak Siring usai istana tersebut digunakan oleh Presiden Soekarno. Menurut beberapa catatan, tamu negara yang pernah berkunjung ke Istana Tampak Siring antara lain Presiden Ne Win dari Bima atau sekarang Myanmar, Presiden Tito dari Yugoslavia, Presiden Ho Chi Minh dari Vietnam, Perdana Menteri Nehru dari India, Perdana Menteri Khrushchev dari Uni Soviet, Ratu Juliana dari Belanda, dan Kaisar Hirohito dari Jepang. Istana Tampak Siring berlokasi di atas perbukitan di Desa Tampak Siring. Kabupaten Gianyar merupakan satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun masa pemerintahan Indonesia. Istana ini dibangun pada tahun 1957 hingga tahun 1960 atas prakasa Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Nama Tampak Siring diambil dari 2 buah kata bahasa Bali, yakni tampak yang bermakna telapak dan siring yang berarti miring. Menurut lontar Usana Bali, nama itu berasal dari bekas tapak kaki seorang raja yang bernama Maya Denawa. Kawasan hutan yang dilalui Raja Maya Denawa dengan berjalan di atas kakinya yang dimiringkan, itulah wilayah ini dikenal dengan nama Tampak Siring. Istana Tampak Siring dibangun secara bertahap, arsiteknya R.M. Sudarsono. Pertama kali dibangun adalah Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira pada tahun 1957, dilanjutkan perampungan tahun 1963. Istana Tampak Siring difungsikan di samping untuk acara-acara presiden dan wakil presiden dalam hal kepemerintahan dan kenegaraan,
juga diperuntukkan untuk tempat peristirahatan bagi presiden dan wakil presiden beserta keluarga serta bagi tamu-tamu negara. Aktivitas Gunung Agung saat ini masih tinggi. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa Jangan nah aja dong, dicobain juga dong. manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada kalau Sarah Sehan hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, pisau. Menuju ke TKP, siap, 86.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Pasca mengalami erupsi pada Kamis malam, aktivitas Gunung Agung pada Jumat pagi masih tinggi. BVMBG pun memprediksi potensi erupsi masih akan terus terjadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi BVMBG menyebutkan pada Kamis malam tepat pukul 17.54 WITA Gunung Agung kembali erupsi yang berlangsung selama 130 detik. Erupsi kali ini mengeluarkan abu pekat berintensitas tebal dengan ketinggian 2.500 meter dari puncak kawah. Arah penyebaran abu menuju arah utara dan timur laut. Beberapa desa di Karangasem pun disinyalir terkena dampak abu vulkanis dengan intensitas tipis, seperti Desa Tulamben, Desa Duku, dan Desa Kubu. Meski demikian, erupsi kali ini tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai, lantaran kode zona yang dikeluarkan masih berwarna orange. Sementara pada Jumat pagi aktivitas Gunung Agung masih tinggi. Terhitung sejak pukul 00 hingga 06 WITA telah terjadi gempa hembusan 3 kali, low frekuensi 1 kali, gempa vulkanik dangkal 2 kali, vulkanik dalam 2 kali, dan tektonik jauh sekali. BVMBG pun memprediksi potensi letusan masih akan terjadi. Aktivitas gunung api Agung sampai hari ini, pagi ini masih aman ya. Pasca letusan atau letusan kecil ya, atau hembusan abu hitam tebal mencapai ketinggian 2.500 meter. Lamanya hanya 130 detik. Tetapi tipe-tipe letusan seperti kemarin itu ke depannya masih mungkin terjadi. Karena gunung ini masih erupsi ya, masih erupsi. Jadi erupsinya itu dominan secara efusif. Sejak Gunung Agung dinyatakan awas 22 September lalu tercatat sudah 25 kali gunung terbesar di Bali tersebut mengalami erupsi. Meski demikian jenis erupsi masih bersifat efusif atau letusan kecil yang hanya mengeluarkan abu vulkanis. Saat ini Gunung Agung masih berstatus awas serta zona bahaya yang direkomendasikan yakni 6 km dari puncak gunung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Meski kerap kali Gunung Agung erupsi, namun masih saja warga zona berbahaya memilih beraktivitas seperti biasa di rumahnya masing-masing. Desa Temukus Karangasem adalah salah satu desa yang masuk dalam kawasan zona bahaya 6 km dari puncak gunung. Desa Temukus Karangasem adalah salah satu desa yang masuk dalam kawasan zona bahaya 6 km dari Gunung Agung. Meski demikian, sebagian dari warganya tetap memilih bertahan di rumah. Nampak warga tengah beraktivitas seperti biasa, seperti berjualan hingga berkebun. Padahal kondisi ini sangat berbahaya jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi dan mengeluarkan abu vulkanis. Meski masih merasa was-was, namun beberapa warga mengaku memilih bertahan di rumahnya hanya di pagi dan sore hari saja, serta kembali lagi ke pengungsian pada malam hari. Biasanya di rumah mereka melakukan aktivitas pekerjaan rutin ataupun sekedar membersihkan rumah. Meski kerap kali melihat langsung Gunung Agung erupsi, namun hal itu tidak membuat warga jera untuk kembali ke rumah. Selama di rumah ngapain aja aktivitasnya? Ya diam aja, paling masak gitu. Nyapu di rumah, bersihin rumah. Terus kemarin pas sempat asapnya tinggi itu gimana tuh? Pas asapnya tinggi tuh takut, pengen cepet-cepet lari ke pengungsian gitu. Kalau saya terus terang saja ya masalah takut ya jelas takut. Tapi saya ini cuma siangnya saya ada di rumah. Kalau malam saya balik lagi ke tempat pengungsian. Jadi saya ini jualan ini di warung ya untuk menghidupi keseharian saya untuk ya makan itu sama keluarga. Pasca zona bahaya Gunung Agung dipersempit menjadi 6 km dari puncak kawah. Terdapat 12 desa atau sekitar 50.000 jiwa lebih yang diwajibkan mengungsi. Namun dalam kenyataannya banyak warga zona bahaya yang tinggal di zona tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Palang Merah Indonesia menyerahkan bantuan program transfer tunai kepada pengungsi di posko pengungsian UPTD Rendang Karangasem. Bantuan yang berasal dari pemerintah Australia ini yaitu bantuan tunai berupa kupon yang dapat ditukarkan pengungsi untuk membuat usaha produktif. Program transfer tunai merupakan salah satu bantuan pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Bantuan ini adalah bantuan tunai berupa kupon yang nantinya dapat ditukarkan pengungsi untuk membuat sebuah usaha. Pengungsi dapat dengan bebas menentukan usaha apa saja yang mereka inginkan. Bantuan ini diklaim lebih efektif dalam memberdayakan pengungsi ketimbang menyediakan makanan atau bahan serta alat secara langsung. Nantinya para pengungsi diharapkan lebih produktif serta menciptakan peluang usaha baru meski tengah berada di pengungsian.
Sebagai langkah awal, bantuan transfer tunai ini akan diberikan kepada ratusan pengungsi yang tersebar di Kabupaten Karangasem dan akan terus ditingkatkan secara menyeluruh. Digunakan bagi usaha-usaha mereka atau mengembangkan usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mendukung kehidupan mereka. PTT-nya itu dana diberikan kepada mereka, diberikan langsung pada mereka, dan kemudian mereka mengajukan kegiatan-kegiatan apa yang akan mereka lakukan ya untuk menggunakan dana. Saat ini terdapat 53.000 jiwa lebih pengungsi bencana erupsi Gunung Agung. Hampir 3 bulan lebih mereka ada di pengungsian dan selama itu pula sebagian besar dari pengungsi tidak bekerja sehingga tidak berpenghasilan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasca dipersempitnya radius zona merah menjadi 6 km dari puncak gunung, kunjungan wisatawan di kawasan wisata Pura Besaki Karangasem berangsur-angsur normal kembali. Pasca dipersempitnya zona merah Gunung Agung menjadi 6 km, kawasan Pura Besaki yang sebelumnya masuk zona bahaya lantaran berada pada radius 7 km dari puncak Gunung Agung kembali dibuka untuk umum. Aktivitas wisatawan maupun warga yang hendak beribadah pun berangsur-angsur normal. Pasca dibukanya kembali aktivitas wisata Pura Besaki 28 Desember lalu, jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan. Untuk wisatawan asing, kunjungan rata-rata per hari mencapai 166 orang. Sedangkan wisatawan domestik mencapai 66 orang per hari. Meski jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sebelum Gunung Agung dinyatakan kritis 22 September lalu, namun jumlah ini dianggap cukup baik mengingat selama ini aktivitas wisata di kawasan pura terbesar di Bali ini lumpuh total. Hanya saja aktivitas wisatawan yang berkunjung ke pura ini dibatasi. Wisatawan hanya diperbolehkan masuk sampai area halaman pura saja. Pihak pengelola kawasan wisata Pura Besaki ini pun memprediksi kunjungan wisatawan akan terus meningkat. Tanggal 28 Desember 2017, pariwisata Besaki sudah dibuka. Dan khususnya kunjungan wisatawan sudah mulai ada ke Besaki. Yang rata-ratanya, kalau dirata-ratakan kita sudah kedatangan wisatawan asing 166 orang per hari. Dan untuk wisatawan domestiknya sudah rata-ratanya 66 orang per hari. Mengingat aktivitas Gunung Agung masih tinggi dan potensi erupsi terus terjadi, pihak pengelola kawasan Pura Besaki telah menyiapkan bencana jalur evakuasi bagi wisatawan. 2 kantung parkir yang berada di sebelah barat dan timur pura pun disiapkan sebagai salah satu tempat berkumpulnya warga atau wisatawan saat evakuasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Meskipun tanpa kesulitan, ratusan anak-anak penyandang disabilitas mampu menarikan tarian pendet secara massal di Universitas Ganesha di Buleleng ya. Bahkan kegiatan ini berhasil masuk dalam rekor muri. Sebanyak 138 anak penyandang disabilitas menarikan tarian pendet secara massal dalam rangka pencatatan rekor muri di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja pada Minggu siang kemarin. Meskipun mengalami kekurangan, anak-anak ini tampak mahir membawakan tarian pendet. Dalam pementasan tarian pendek massal ini, anak tunarungu dipandu oleh seseorang dengan menggunakan bahasa isyarat. Salah satu pembina tari pendet mengaku dalam mempersiapkan pementasan tarian pendet massal bagi anak-anak disabilitas ini memerlukan waktu selama 3 bulan lebih. Anak-anak ini pun mampu menguasai 3-4 tarian Bali. Para peserta tarian pendet massal ini merupakan kumpulan dari anak-anak sekolah SLB di seluruh Bali. Sementara itu, kendala yang dialami dalam melatih anak-anak disabilitas itu yaitu beragamnya bahasa isyarat. Hal ini dikarenakan setiap sekolah memiliki perbedaan bahasa isyarat yang diajarkan. Kalau untuk kesulitannya biasanya di isyaratnya kan harus gini, apalagi untuk tari Bali kan belum ada isyaratnya di dalam kamusnya itu. Jadi penyeragaman antara SLB itu terutama untuk isyaratnya sangat penting sekali. Sementara itu, Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nyoman Jampel mengaku pementasan tarian pendet massal ini merupakan salah satu upaya penelitian dalam pengembangan bahasa isyarat dalam pengajaran tari Bali.
Tari pendek ini juga akan ada launching kamus dasar tari Bali dari anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini mungkin saja juga bisa jadi yang pertama. Nah, inilah satu event yang memang kita sebut sebagai event spektakuler, tetapi yang jelas semua kegiatan kita ini acuannya adalah tetap pada Tridharma perguruan tinggi. Tari pendet merupakan tarian penyambutan bagi tamu besar. Tari Bali yang satu ini selalu ditarikan di saat adanya pertemuan besar. Tari yang biasanya ditarikan 6 orang ini memiliki gerakan yang luas, menawan serta keindahan sesuai kehidupan masyarakat Bali. Putu Wijana melaporkan untuk Lihat. Seluruh bakal pasangan calon dan gubernur dan wakil gubernur Bali menjalani tes psikologi. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di Net. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seluruh bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali menjalani tes psikologi. Tes psikologi ini juga digelar secara serempak untuk bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung pada Pilkada 2018. Sabtu pagi seluruh bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yakni Mantra Kerta dan Wayan Koster Coace mengikuti tes psikologi yang digelar di kantor KPUD Bali Renon Denpasar. Tidak hanya bakal calon gubernur, 4 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Klungkung dan Gianyar juga mengikuti tes psikologi di kantor KPU Bali. Mereka mengikuti psikotes secara bersamaan. Selama 8 jam hingga pukul 4 sore seluruh bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta bakal calon bupati dan wakil bupati mengikuti rangkaian tes psikologi yang terdiri dari tes tulis dan wawancara. Tes psikologi ini merupakan rangkaian dari tahapan tes kesehatan yang sebelumnya telah dilaksanakan di Rumah Sakit Sanglah.
Ini satu rangkaian dengan kegiatan tes jasmani, rohani, dan juga dengan narkoba. Jadi satu rangkaian dia kegiatan, hasilnya pun kita terima nanti dalam bentuk kesimpulan dari ID dari rumah sakit. Karena ini semua untuk kontrak kerjanya kan di bawah rumah sakit Sanglah. Nantinya hasil tes kesehatan dan psikologi ini akan diserahkan ke KPUD pada Selasa 16 Januari. Tes kesehatan dan psikologi ini sendiri merupakan syarat bagi paslon untuk maju ke tahap selanjutnya. Tes kesehatan bertujuan untuk memastikan kesehatan fisik maupun psikologi masing-masing calon untuk memimpin Bali dalam 5 tahun ke depan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Banyaknya anggota TNI yang pensiun dini untuk ikut mencalonkan diri sebagai gubernur, wali kota, dan bupati. TNI diminta untuk tetap menjaga netralitasnya. Kasat Jenderal TNI Mulyono akan berikan sanksi jika ada anggota TNI aktif terlibat politik praktis. Dalam lawatannya ke Buleleng, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono kembali mengingatkan ke seluruh prajurit dan pejabat TNI di jajaran Kodam 9 Udayana untuk menjaga netralitasnya pada pilkada serentak yang dihelat pada tahun ini. Tidak hanya netralitas, Kasat juga meminta kepada seluruh prajurit untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Ini dikarenakan banyaknya anggota TNI serta pejabat tinggi TNI yang pensiun dini lantaran mencalonkan diri sebagai gubernur serta wali kota di sejumlah provinsi dan kota di Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat juga meminta kepada pejabat serta anggota TNI yang ingin mencalonkan menjadi gubernur serta wali kota untuk segera mundur dari jabatan serta keanggotaannya sebagai TNI aktif. Pasti ya, kita sudah selalu mengatakan kepada prajurit saya bahwa semua sudah ada aturan ya, secara hukum sudah ada bagaimana apabila ada dari TNI atau dari anggota kita yang dia mencalonkan, ya tidak masalah, itu haknya mereka. Tapi ketentuan itu ada, mereka harus mengundurkan diri, harus keluar dari TNI dulu, baru dia menjadi statusnya sipil, dia baru bisa mencalonkan. Nah, terkait dengan itu, kalau sudah seperti itu, nggak ada lagi ceritanya, oh bekas anak buah saya, tidak ada ya. Kalau dia sudah pensiun dini, sudah lepas dari itu, kita tetap pada posisi kita netral. Tidak hanya itu, terkait keterlibatan TNI dalam pengamanan pilkada serentak, TNI pun siap dilibatkan bersama Polri. TNI Angkatan Darat siap membantu tugas kepolisian dalam menjalankan dan menjaga keamanan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bunuh seorang pengendara kelompok begal di bawah umur berhasil diamankan tim Opsnal Polsek Denpasar Barat. Selain itu, mereka pun telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di 5 TKP. Ainun Najib, Arianto, Rofi, Febrian, Yudi, Dandi, dan Sayung. Inilah kelompok begal di bawah umur yang selama ini cukup meresahkan warga Denpasar dan sekitarnya. Mereka yang sudah putus sekolah ini kerap melakukan aksi begal di wilayah Denpasar dan Badung. Dalam aksinya, mereka tidak segan-segan menganiaya dan membunuh korbannya jika tidak mau menyerahkan barang berharganya. Seperti pada 10 Januari lalu, kelompok ini membunuh salah seorang pengendara di wilayah Kuanji Dalung, Kabupaten Badung, karena saat itu korban tidak mau menyerahkan barang berharganya. Di mana pada saat itu korban mengendarai kendaraan, kemudian dipepet, dan kemudian satu rekannya berhasil meloloskan diri, dan satu atas nama Darius Tabakababa ya, ini tidak berhasil melarikan diri, tetapi dia mempertahankan harta bendanya. Ya, terjadilah perkelahian di antara korban dengan tersangka, di mana korban atas nama Darius ya dapat dilukai dan ditusuk sehingga mengakibatkan korban Darius ini meninggal dunia. Mereka akhirnya berhasil ditangkap tim Opsnal Polsek Denpasar Barat pada Jumat dan Sabtu kemarin. 2 orang berhasil ditangkap di jalan, sedangkan 5 orang lainnya ditangkap di rumahnya masing-masing di wilayah Denpasar. Dari kelompok ini, polisi mengamankan barang bukti berupa pisau lipat, samurai, handphone hasil rampasan, dan 5 sepeda motor. 7 tersangka ini juga melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 5 TKP di wilayah Canggu Tabanan. Akibat perbuatannya, mereka dikenakan pasal berlapis tentang pencurian dan pembunuhan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Namun karena masih di bawah umur, mereka akan menerima hukuman sepertiga masa tahanan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Bangkai ikan mola-mola berukuran besar gemparkan warga pesisir pantai Kelurahan Kampung Baru Singaraja pada Jumat malam. Terdamparnya ikan berbobot 2 kuintal diduga akibat perubahan cuaca yang begitu ekstrim.
Untuk pertama kalinya ikan mola-mola atau sunfish ini terdampar di pesisir pantai Bali Utara. Ikan mola-mola ini pertama kali ditemukan oleh warga di pesisir pantai Kampung Baru sekitar pukul 7 Jumat petang. Ikan yang berbobot 200 kg dengan panjang 1,5 meter serta tinggi 130 cm ini pun kesulitan diangkat oleh warga. Ikan yang sering disebut ikan pogo ini ditemukan warga dengan jarak 50 meter dari bibir pantai, tepat di depan kelenteng Seng Hyong Bio Kampung Baru. Ikan yang hidup di perairan dalam ini diduga mati akibat perubahan suhu air laut yang saat ini mengalami cuaca buruk. Proses evakuasi bangkai ikan ini pun menjadi tontonan warga yang penasaran. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng Made Arnika mengaku terdamparnya ikan mola-mola ini akibat perubahan suhu air laut. Ini adalah ikan yang memang hidupnya di laut dalam, ya mungkin karena kan itu kan punya ikan mola ini kan punya sensor, tidak tahu lah mungkin akibat terjerat jaring ada ketabrak apa sehingga keseimbangan daripada ikan mola ini ya tidak tidak bisa dikendalikan sehingga mungkin itulah akibatnya dia terdampar. Untuk memastikan penyebab kematiannya, ikan mola-mola ini pun akan dilakukan pemeriksaan di Lab Fakultas Kelautan Undiksa Singaraja. Salah satu dosen mengaku nantinya sejumlah organ dari ikan ini akan diambil untuk diuji bersama para mahasiswa, sehingga penyebab kematiannya ini bisa terungkap. Tidak hanya itu, bangkai ikan mola-mola ini pun akan diawetkan sebagai bahan pembelajaran mahasiswa Kelautan Undiksa Singaraja Bali. Namun pihak fakultas berencana akan meminta izin dari dinas terkait serta KSDA Denpasar. Si perutnya dan melakukan beberapa pengambilan sampel-sampel yang diperlukan untuk mencoba mencari tahu penyebab mola-mola ini sampai terdampar di perairan Bali Utara. Apanya aja kan diambil nih? Hati, isi perut, dan dagingnya. Terdamparnya bangkai ikan yang langka merupakan pertama di tahun 2018. Sebelumnya pada bulan Desember tahun 2017 silam, nelayan menemukan seekor bayi lumba-lumba di pantai Penimbangan Singaraja. Ikan mola-mola atau sunfish memiliki sirip begitu lebar, hanya sering ditemukan di kawasan spot diving di perairan Nusa Penida Kelungkung serta Amet Karangasem Bali. Ikan yang satu ini sering menjadi tontonan oleh wisatawan mancanegara lantaran memiliki daya tarik serta ramah bagi penyelam. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat beragam sasana bela diri yang menjamur di Pulau Dewata Bali. Tetap di NET Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini, dijamin aman.
Lah? Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Selain untuk kesehatan, olahraga kini juga sudah menjadi gaya hidup. Nah, apalagi olahraga bela diri ya kan? Tidak cuma laki-laki, kini pun kaum perempuan banyak sekali yang berminat. Kali ini kami akan mengajak Anda melihat beragam sasana bela diri yang menjamur di Pulau Dewata, Bali. Ya, selain memiliki banyak sekali lokasi wisata dan beragam tempat hiburan, saat ini di Bali lagi juga menjamur beragam sasana olahraga bela diri. Mulai dari jiu-jitsu, muay thai, hingga mixed martial art. Nah, seperti apa sih sasana olahraga bela diri yang ada di Bali? Simak selengkapnya dalam Urban Life. Ya, berdiri pada tahun 2014, Bali MMA ini berada di kawasan Canggu dan menjadi tempat berkumpulnya para petarung. Banyak petarung dari berbagai negara, baik dalam maupun luar negeri yang datang ke sini khusus untuk berlatih. Baik berlatih tinju, muay thai, hingga berlatih bela diri yang saat ini sangat terkenal, yaitu mixed martial art. Ya, biasanya kawasan Canggu ini terkenal dengan kawasan yang penuh dengan ketenangan. Tapi ketenangan malam di Canggu ini jadi terbakar oleh semangat para atlet yang biasanya berlatih di Bali MMA ini. Nah, salah satu atlet profesional yang giat berlatih di sini ialah Anthony Leoni. Dia berasal dari New York dan usianya 30 tahun. Dia sekarang lagi latihan. Yuk kita lihat. Why I choose Bali MMA? Well, one, I'm one of the owners, and two, it's we have been voted the 4th best MMA gym in all of Asia as far as our professional team. We have a professional mixed martial arts team that competes around the world. Myself as well, I compete around the world. I'm competing in 2 weeks in Australia. So we have some of the best athletes for MMA in the world that train here every day here at Bali MMA. Ya, tidak hanya mixed martial art, tinju, dan muay thai saja, di sini juga ada olahraga bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi olahraga bela diri yang satu ini itu berasal dari Brazil. Dan biasanya yang diandalkan ada pertarungan lantai dengan teknik bantingan, kuncian, serta cekikan. Ya, nggak cuma Bali MMA saja, di Bali ini juga ada beberapa tempat yang biasanya dijadikan untuk latihan bela diri Muay Thai. Nah, salah satunya adalah di Muay Thai. Kalau di Muay Thai ini adanya di daerah Kerobokan dan ada sejak tahun 2012. Dan di sini banyak sekali program pelatihan yang ditawarkan khusus untuk pemula dan profesional. Jadi cocok banget kan buat saya yang masih pemula. Right. Hap, masuk-masuk nih. Hap. Oke. Nah, jadi kalau untuk pemula seperti saya ini nggak cuma gerakannya saja yang harus dipelajari kalau untuk latihan Muay Thai, tapi juga istilah-istilah yang dipergunakan dalam bela diri Muay Thai. Seperti salah satunya kuda-kuda dalam Muay Thai itu disebut cham, ya Mas ya. Nah, kalau pukulan tangan kanan namanya strike dan tangan kiri namanya jab. Nah, kayak gitu. Sekarang kita bakal lanjut lagi Mas latihan. Oke. Nah, kayak yang tadi Vera udah bilang, kalau di sini itu banyak banget program latihan yang ditawarkan khusus untuk pemula dan profesional. Ada apa aja sih? Yuk kita langsung aja ngobrol bareng sama Bang Marcos. Beliau adalah owner di Muay Thai. Halo Bang Marcos. Nah, ini dia orangnya. Bang, ngobrol-ngobrol dong tentang di Muay Thai. Sebenarnya di Muay Thai apa sih yang membedakan dari tempat
lainnya yang ada di Bali gitu? Untuk perbedaannya sama yang ada di Bali, sebenarnya sih sama aja. Ada beberapa training camp, Muay Thai training camp, ada yang MMA, ada yang Muay Thai, semua hampir sama pola latihannya. Cuman yang membedakan di sini, saya buat konsepnya sama kayak di Thailand. Gitu, jadi latihannya tradisional Muay Thai, kayak ini ada clinching. Lalu fasilitas kita ada Muay Thai gymnya, ada juga kita punya restoran sama akomodasi. Jadi di Thailand konsepnya pun seperti itu. Jadi train, eat, sleep. Nah kita satu-satunya yang ada di Bali, bahkan di Indonesia yang konsep seperti ini. Oke, tadi kan sempat dibahas tuh Muay Thai yang benar-benar tradisional gitu. Nah itu yang seperti apa gitu Bang Marcos? Jadi sekarang agak rancu kalau menurut saya. Banyak orang bilang Muay Thai, tapi tradisional Muay Thai-nya tidak dimunculkan. Jadi hanya orang tahu latihannya pukulan, tendangan, sikutan, dengkulan gitu. Nah tapi kita di sini latihannya itu ada hari-harinya. Manfaatnya Muay Thai sendiri sebenarnya apa sih Bang? Banyak. Banyak. Yang pertama apa? banyak orang bilang pengen lose weight pasti bonus. Gitu, badan bagus, ramping, turun berat badan itu bagian dari bonus. Yang pasti yang pertama itu tadi kita sehat, lalu otomatis kita jadi lebih percaya diri ya. Percaya diri dalam segi untuk bela diri. Jadi kalau kita keluar malam, terutama yang wanita keluar malam, kita nggak perlu khawatir karena kita udah punya self defense yang kita pelajari. Dan bonusnya yaitu tadi punya badan yang bagus otomatis. Yeay, akhirnya udah kelar juga, udah cukup berkeringat juga ya karena tadi udah kurang lebih 2 jam latihan Muay Thai. Nah jadi kalau ke Bali itu nggak cuma jalan-jalan nikmatin pesona keindahannya alam aja, tapi di sini kita juga bisa olahraga. Habis olahraga jalan-jalan, nah kan? Jelang pertandingan AFC, renovasi Stadion Dipta terus dikebut. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Papa Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers, ya, terutama Pokemon Go.
langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di Net24. Temani istirahat malam Anda bersama Net24, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Putaran Piala AFC antara Bali United melawan Tampines Rovers asal Singapura akan segera digelar pada 16 Januari mendatang. Renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta pun terus dikebut agar cepat selesai dan sesuai dengan standar AFC. Jelang putaran Piala AFC 16 Januari, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang merupakan markas Bali United terus berbenah. Menurut panitia pelaksana, pengerjaan renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta telah rampung 90% atau memasuki tahap finishing. Rumput lapangan sesuai standar AFC pun terus dirawat intensif dan siap digunakan. Selain rumput, renovasi juga dilakukan pada kursi atau tempat duduk pemain, pelatih, dan ofisial pun berstandar internasional. Tempat duduk penonton yang berada di tribun VIP turut diganti agar penonton merasa nyaman menyaksikan pertandingan. Sementara untuk penerangan stadion juga telah siap dengan menggunakan lampu 1200 lux sesuai standar AFC. Saat ini pengerjaan renovasi yang sedang berlangsung yakni pada penggantian papan skor elektronik. Target pengerjaan keseluruhan renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta ditargetkan rampung 2 hari menjelang pertandingan. Kalau perkembangan stadion kita hari ini untuk menghadapi laga nanti di tanggal 16 sudah bisa dibilang kita 90%. Jadi sisanya itu kurang finishing aja. Nah, kita tetap mengacu ke tribun yang sudah ada, yaitu 25.000, cuman kita dibatasi dan dikurangi lagi dari AFC jatahnya, jadi total sekitar 19.000, dikurangi 25%. Stadion Kapten Iwayan Dipta merupakan stadion terbesar di Pulau Dewata dengan daya tampung mencapai 25.000 penonton. Namun pada pergelaran Piala AFC antara tuan rumah Bali United melawan Tampines Rovers asal Singapura 16 Januari, jumlah tempat duduk dikurangi menjadi 19.000 penonton. Tahun ini merupakan kali pertama Bali United mengikuti putaran Piala AFC setelah sebelumnya menjadi runner-up Liga Indonesia musim lalu. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Ya, selanjutnya, baru-baru ini Rusia merilis game virtual reality terbaru dengan teknologi yang super canggih. Tapi bagi para gamers harus siap-siap keluarkan keringat saat main game ini. Karena permainan ini ternyata menuntut pemainnya untuk benar-benar bergerak melawan musuh. Para zombie berkeliaran di kota Z Rusia. Manusia yang bertahan hanya punya pilihan, serang balik atau mati. Ya, permainan virtual reality ini sedang digandrungi di negeri beruang merah. Super canggih karena tidak lagi memerlukan remote control untuk menggerakkan avatar. Cukup gunakan kacamata VR lalu bergerak, menyerang atau bersembunyi layaknya di dunia nyata. Jadi, bisa dibayangkan dong gimana serunya? Очень реалистично, потому что я больше времени стояла возле обрыва и смотрела наверх, потому что вот эта иллюзорная картина, которая формируется, очень круто. Очень круто. Game virtual reality yang mulai hit September tahun lalu ini butuh 4 hingga 5 orang untuk bermain secara beregu. Mereka ditugaskan menjadi pasukan khusus yang bertugas membasmi zombie dari lantai satu ke lantai lain. Teknologi kamera infrared yang dipasang di ruangan membuat komputer bisa membaca gerakan para pemain dan menyinergikannya dengan ritme permainan. Gak ada lagi jeda atau lag saat bermain. Waktunya benar-benar presisi. Game besutan Anvio VR ini awalnya diperuntukkan bagi remaja. Tapi nampaknya orang dewasa pecinta game VR tidak mau ketinggalan tren. Dan gak cuma seru, game ini pun bisa dijadikan alternatif olahraga bagi para gamer. Berani mencoba?
Nah, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com. Dan setelah ini, kami akan putarkan satu video klip dari Soul Last Band. Band reggae ini akan hadir dengan singlenya yang berjudul Mentari. Bagi Anda yang punya video klip musik ataupun cover dan ingin tayang di Net Bali, bisa banget. Tinggal dicek aja syarat dan ketentuannya dulu di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Sinar mentari di pagi hari yang indah ini, ku rebahkan lelah tubuhku di pasir pantai Mertasari. Ku nikmati secangkir kopi, asap dewa pun melambung tinggi. Imajinasiku menari bersama mentari Bali. Berdansa di antara riuh ombak yang berbusa, terasa damai alamku ini karena mentari. Sayupku dengar irama reggae yang didendangkan oleh Uncle Bob Marley, lagu kebebasan di Song of Freedom. Berdansa di antara